Ya, berjumpa kembali kita di mata kuliah statistika di prodi Teknik Informatika maupun di prodi Geomatika. Mohon maaf, tadi pakai Zoom ya, tapi ternyata dipakai oleh teman-teman jurusan lain untuk kuliah umum, sehingga untuk kita pakai Google Meet. Bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung, nanti ini saya rekam ya kan. Jadi nanti bisa ditampilkan lagi atau ditonton lagi di situs YouTube saya. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke pertemuan 10 dan 11. Jadi memang materinya satu paket sebenarnya, yaitu mengenai pengujian hipotesis. Jadi hari ini ada dua hal yang akan kita bahas, tiga hal sebenarnya. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar bagaimana pengujian hipotesis. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis untuk uji Z. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pengujian hipotesis untuk uji T. Nah, kita masuk ke materinya. Saya izin share screen. Ya, kelihatan ya? Semuanya bisa melihat? Kelihatan, Bisa, Pak. lihat. Oke. Bisa, Ya. Pak. Di pengujian hipotesis ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu yaitu apa itu hipotesis. Artinya kita akan membahas apa itu pengertian pengujian hipotesis, ya kan? Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ada yang namanya hipotesis nol, yang kedua ada yang namanya hipotesis alternatif. Kemudian yang ketiga kita akan membahas kesalahan pada pengujian hipotesis, kemudian arah pengujian, bagaimana prosedurnya, dan contoh dari pengujian hipotesis yaitu pengujian untuk uji Z dan pengujian untuk uji T. Nah, sekarang kita belajar apa itu hipotesis. Nah, hipotesis ini misalkan seperti ini. Baru-baru ini kan pemerintah ingin melakukan vaksinasi COVID terhadap seluruh masyarakat negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah mengatakan bahwa obat untuk vaksin itu akan aman. Nah, tentu sebelum pemerintah menyatakan aman, obat tersebut tentu telah diuji oleh si pemilik perusahaannya. Si pemilik perusahaan misalkan mengatakan obat ini aman atau efektif untuk menyembuhkan COVID-19. Dia bilang misalkan amannya atau efektifnya sekitar 90%. Nah, tentu perusahaan yang menyatakan vaksinasi COVID itu aman tentu tidak mengeluarkan kalimatnya hanya sebatas kata saja atau pernyataan saja, tetapi tentu sudah melakukan suatu pengujian atau penelitian. Nah, penelitiannya bisa jadi dia melakukan setelah misalkan obatnya jadi, obat awalnya sebelum pengujian, kemudian diambil sampel ke beberapa masyarakat yang ada di dunia dengan beberapa macam ras mungkin ya kan. Kemudian dilakukan pengujian. Nah, dari hasil pengujian tersebut diolah. Hasil pengolahannya misalkan ternyata obat vaksin ini ya, vaksin COVID ini memang efektif. Efektifnya ternyata memang di atas 90%. Nah, jadi pengujian hipotesis di sini adalah kita ingin menguji suatu pernyataan seseorang, suatu perusahaan, apakah betul-betul gitu kan vaksin yang diberikan itu efektif atau tidak. Nah, disinilah gunanya pengujian hipotesis. Kemudian ketika dia menguji, kita kan mengambil data, diberikan misalkan vaksinasi tadi ke beberapa orang atau dengan menggunakan sampel tentunya yang sudah kita pelajari berapa ratus atau berapa ribu dengan berbagai macam. Kemudian kan diambil datanya. Nah, data itulah nanti yang diolah dan diolah dengan menggunakan metode hipotesis tertentu, makanya dapat diterima pernyataannya bahwa vaksin tersebut efektif, aman, atau ditolak. Nah, diterima atau ditolaknya tentu berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan. Artinya datanya kan pasti diolah tuh. Pengolahannya seperti apa? Nah, pengolahannya yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan pengujian hipotesis. Misal lagi yang paling gampang, ketika kamu membuat aplikasi, ya, kamu bilang bahwa misalkan aplikasi Go Mobil misalkan. Go Mobil aplikasi yang kamu buat katamu adalah efektif, aman, ya kan? Efektif dan aman menyenangkan. Nah,
tentu kamu bilang seperti itu harus ada buktinya dulu. Makanya disuruh orang untuk memakai aplikasimu, gitu kan? Ketika orang memakai aplikasimu, kemudian diambil datanya, diminta dicari menggunakan kuesioner, kemudian ngisi. Nah, hasil kuesioner itu kemudian kalian olah. Hasil pengolahannya pernyataanmu tadi bisa diterima kalau misalkan orang-orang tadi mengisi artinya menyenangkan, ya kan? Kemudian aman, atau ditolak ketika hasil pengisiannya misalkan tidak sesuai dengan pernyataanmu. Jadi disinilah pengujian hipotesis berguna untuk menerima pernyataan yang dikeluarkan oleh dirimu karena membuat aplikasi tadi atau menolak pernyataanmu. Ya, nah itu kegunaan kita belajar pengujian hipotesisnya. Tapi sebelum itu apa sih sebenarnya hipotesis gitu kan? Sebelum kita masuk ke kata pengujiannya. Jadi hipotesis itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Hipotesis hupo ya bahwa tadi katanya hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah, contohnya orang hipertensi gitu kan. Nah, dia berarti apa? Atau hipertensi ya kan darah rendah ya tahu. Kemudian berarti hupo itu berarti lemah, kurang atau di bawah. Nah, tesis ini S2 itu kan nyusun tesis gitu ya. Nah, tesis ini artinya adalah teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang. Sehingga ketika digabungkan hipotesis, itu berarti pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang masih bersifat sementara. Jadi yang disebut dengan hipotesis itu adalah pernyataan orang yang bersifat sementara dan pernyataannya itu perlu dibuktikan kebenarannya. Contoh, saya bilang saya ganteng misalkan. Ketika saya bilang saya ganteng, tentu harus ada buktinya. Misalkan ditanya satu-satu ke orang, benar nggak gitu kan? Nah, makanya sama seperti itu. Jadi pernyataan saya atau pernyataan perusahaan vaksin tadi atau perusahaanmu yang membuat aplikasi tadi perlu kita buktikan kebenarannya. Benar, diterima, atau tidak, atau ditolak. Nah, disinilah pentingnya yang disebut dengan pengujian. Jadi kita tambahin kata pengujian hipotesis di depannya. Apa itu pengujian hipotesis? Ya kalau namanya pengujian berarti merupakan suatu prosedur. Kalau suatu prosedur berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengujian hipotesis. Tidak bisa sembarangan, ada tahapannya. Jadi pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah kita tadi menerima pernyataan orang tersebut atau menolak, tentu mengenai parameter populasi. Nah, di sini makanya pengujian hipotesis di dalam statistika adalah pengujian misalkan kalau kalian dia bilang informatika tentu aplikasi. Ingat nanti di akhir kalian di bidang informatika pasti akan diminta untuk menguji efektivitas aplikasimu. Ketika diminta untuk menguji efektivitas aplikasimu, maka kamu harus menggunakan salah satu teknik pengujian hipotesis yang kita pelajari hari ini. Tolong nanti ketika kalian TA, jangan sampai bilang lagi saya belum mengajarkan teori pengujian hipotesis. Karena mulai dari buat kuesioner sampai hari ini pengujian hipotesis materi terakhir kita. Ya kan? Beberapa minggu pengujian hipotesis ini ada uji Z, uji T, uji ANOVA, sampai nanti studi kasus. Prinsipnya di sana. Ya kan? Mulai kalian dari merancang kuesioner sampai pengujiannya bagaimana. Ya. Jadi penting pengujian hipotesis, kita ketika orang mengadakan suatu pernyataan, mengeluarkan suatu pernyataan, apakah kita menerimanya atau menolaknya. Kok kamu tolak? Oh, ini saya sudah melakukan suatu prosedur pengujian hipotesis. Nah, gitu. Contoh, nah ini ada ilustrasi lagi ya, ilustrasi mengenai keputusan misalkan. Apakah pemerintah akan menyetujui atau tidak peluncuran sebuah jenis obat baru? Nah, dikatakan di sini bahwa jenis obat ini mampu, kata produsennya, ini produsen obatnya, katanya bisa menurunkan tingkat kolesterol darah. Oleh karena itu, BP POM, Departemen Pengawasan Obat dan Makanan, dia akan menyetujui peluncuran obat ini bila ada bukti yang menyatakan bahwa obat ini efektif. Oleh karena itu, diambillah sampel acak yang terdiri dari 100 orang pria setengah umur.
Nah, setiap sampel, setiap orang pria setengah umur tadi diberi obat dengan dosis tertentu dalam selang waktu tertentu dan secara berkala diukur kadar kolesterol mereka. Nah, pada akhir percobaan dicatat, diolah perubahan kadar kolesterol mereka. Nah, dari ilustrasi di atas, maka pemerintah setelah melihat data hasil pengujiannya akan memutuskan dua hal. Yang pertama, dia akan membatalkan, artinya tidak menyetujui peluncuran obat tersebut, artinya membutuhkan penelitian lanjutan, bahasa halusnya, atau efektif obat tersebut, artinya pemerintah menyetujui peluncuran obat baru untuk umum, ya kan, obat itu. Nah, obat-obat yang ada di masyarakat semuanya melakukan pengujian hipotesis, aplikasi, software, semuanya itu sebelum digunakan oleh masyarakat, WA, YouTube, Instagram, ya kan, semuanya itu telah melalui proses pengujian tentunya. Nah, disinilah kita akan mengenal ada dua yang saya sampaikan tadi, apakah kita akan menerima atau menolak. Makanya di sini ada yang namanya hipotesis. Ada dua jenis hipotesis. Ada yang namanya hipotesis nol atau kita singkat dengan H0 dan ada juga yang disebut dengan hipotesis alternatif atau biasa kita singkat dengan HA. Nah, apa itu? Nah, di sini tadi ada dua, batalkan katanya, butuhkan penelitian lanjutan, menyetujui peluncuran obat baru. Maka di sini saya bisa mengatakan bahwa hipotesis H0 itu adalah hipotesis yang kalian ingin menolaknya. Ketika ada obat baru mau muncul gitu kan, saya mau dong obat tersebut, berarti ketika H0-nya hipotesis yang ingin ditolak, berarti kalian mengatakan bahwa obat tersebut tidak efektif. Menolak. Artinya kalian menolak adanya obat baru tersebut. Kalian bilang obat tersebut tidak efektif. Itu H0. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang ingin kita terima. Oh, obat itu bagus, bisa menurunkan kolesterol, berarti obat tersebut efektif. Makanya di sini, langkah awal yang nanti kalian harus lakukan dalam pengujian hipotesis adalah kalian harus menentukan atau membuat suatu pernyataan, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa itu? Nah, hipotesis pertama adalah hipotesis tidak efektif. Oh, lagi azan tempat saya. Mohon maaf kita tunda sebentar ya karena azan nanti karena saya merekam nanti suaranya terganggu. Boleh ya? Baik, Pak. Ya, kita selesaikan azan dulu. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita mengenal ada yang namanya hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Suara saya kedengeran? Halo? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Terkait dengan kasus yang tadi, hipotesis H0 dan hipotesis alternatif, maka hipotesis yang pertama kita nyatakan tadi obatnya tidak efektif. Nah, ini kita sebut sebagai hipotesis 0. Kenapa? Karena hipotesis ini menandakan adanya status quo. Artinya karena hasil pengujian tadi tidak memenuhi standar yang ditentukan. Sehingga di sini dapat kita definisikan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hipotesis H0 atau hipotesis 0 adalah hipotesis yang ingin ditolak oleh kita. Sedangkan hipotesis yang kedua yaitu menyatakan obatnya efektif, ya, ini disebut sebagai hipotesis alternatif atau disingkat dengan HA. Ini karena hipotesis ini memberikan alternatif dari status quo yang tidak ada keputusannya. Sehingga hipotesis ini disebut juga sebagai hipotesis yang ingin kita terima. Nah, jadi dalam pengambilan keputusannya nanti ketika H0-nya benar, ya, ketika memang obat tadi misalkan tidak efektif, maka keputusan H0-nya kita terima, maka HA-nya kita tolak. Tapi ketika HA-nya yang benar, maka H0-nya kita tolak, sehingga HA-nya kita terima. Nah, itu mode dalam pengujian hipotesis. Nah, di dalam pengujian hipotesis ada beberapa prosedur atau tahapan yang dilakukan ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama adalah ketika ada kasus tertentu, kalian harus bisa memformulasikan
baik dalam suatu kalimat ataupun dengan menggunakan bahasa matematika, ya, memformulasikan apa itu H0 dan apa itu HA. Kalimatnya apa? Contohnya H0 tadi, obat tersebut tidak efektif. Nah, itu H0-nya. HA-nya, obat tersebut efektif. Biasanya selalu berlawanan antara H0 dengan HA. Kemudian yang kedua, setelah kalian menentukan memformulasikan H0 dan HA, tentukan standar error. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana mencari standar error. Begitulah caranya. Nah, tapi biasanya untuk pengujian hipotesis ini standar errornya ditentukan sendiri oleh peneliti. Biasanya kalau tidak 1%, standar errornya 5% atau 10% alfanya. Alfanya 1%, 5% atau 10% bergantung dengan tingkat kepercayaan atau tingkat kesalahan dari penelitian yang dilakukan. Kalau 1% berarti tingkat kepercayaan orang terhadap penelitianmu adalah 99%. Kalau 5% berarti tingkat kepercayaan orang terhadap penelitianmu adalah 95%. Begitu selanjutnya. Setelah selesai menentukan standar error, maka tentukan uji statistika yang sesuai. Nah, uji statistika ini banyak. Ada uji Z, uji T, atau uji ANOVA. Nah, kapan kita menggunakan uji Z, uji T, atau uji ANOVA? Nanti saya jelaskan yang itu, ya kan? Ini prosedurnya. Kemudian kita menentukan nilai kritis dari tabel. Jadi ada yang namanya Z tabel kalau dia uji Z, ada yang namanya T tabel kalau dia uji T, ada yang namanya F hitung atau F tabel kalau dia merupakan uji ANOVA. Nah, semuanya itu bisa dicari nilainya di Excel. Ada rumusnya di Excel, cari saja nilainya bisa. Jadi nilai Z tabel ini nggak susah. Baru kemudian kita setelah itu melakukan proses perhitungan, maka akan kita bandingkan antara nilai statistika uji dengan nilai statistika kritis yang diperoleh dari tabel. Nah, kapan kita menggunakan uji Z, kapan kita menggunakan uji T? Ya, minggu depan mungkin uji ANOVA. Nah, uji Z itu kita gunakan ya, kita menggunakan uji Z, nanti rumusnya uji Z ada setelah ini. Kita menggunakan uji Z jika datanya itu terdistribusi secara normal. Pak, data terdistribusi secara normal itu seperti apa? Seperti ini. Ketika digambarkan datanya membentuk seperti kurva lonceng. Ini artinya terdistribusi secara normal. Kata lain, terdistribusi secara normal itu artinya nilai rata-ratanya hampir sama atau sama betul dengan nilai tengah atau nilai median, atau bisa jadi sama dengan modusnya. Itu namanya terdistribusi normal. Ketika nilai rata-rata dari suatu data, nilai tengah, median, dan modusnya, nilai yang paling sering muncul, itu berada di tengah-tengah. Artinya hampir sama. Itu yang disebut dengan di data terdistribusi secara normal. Atau standar deviasi populasinya diketahui. Tentu untuk mengukur standar deviasi populasi sudah saya ajarkan kan kemarin. Bagaimana mencari standar deviasinya. Nah, itu kita menggunakan uji Z. Nah, biasanya suatu data terdistribusi normal itu yang paling gampang adalah kita lihat jumlah datanya. Ketika jumlah datanya lebih dari 30, ya, lebih dari 30, maka kalian bisa menggunakan uji Z. Kemudian, kapan kita menggunakan uji T? Kita menggunakan uji T itu jika datanya tidak terdistribusi secara normal. Tidak terdistribusi artinya antara nilai rata-ratanya, min-nya, nilai median, dan nilai modusnya berbeda jauh. Ya, berbeda jauh. Atau standar deviasi populasinya dia tidak diketahui. Kalau di uji Z tadi standar deviasi populasinya diketahui, sedangkan uji T dia standar deviasi populasinya dia tidak diketahui. Hanya diketahui standar deviasi dari sampel. Biasanya yang menggunakan uji T ini apabila jumlah datanya dia kurang dari 30. Nah, jadi kita menggunakan uji Z ataupun uji T ya.
Yang pertama adalah jumlah datanya dia kurang dari uji Z. Jumlah datanya dia lebih dari 30, uji T dia kurang dari 30, dan ada satu ciri lagi yang paling penting adalah dia hanya beberapa populasi saja, maksimal membandingkan dia 2 populasi. Contoh, saya ingin membandingkan antara vaksin A dengan vaksin B, yang mana yang lebih efektif? Vaksin COVID merek X, vaksin COVID merek Y, mana yang lebih efektif? Nah, ketika hanya membandingkan satu populasi atau mencari efektivitas dari tadi vaksin COVID X misalkan ya, itu hanya satu populasi, maka bisa menggunakan uji Z atau uji T. Atau maksimal dia 2 populasi, vaksin X, vaksin Y, yang mana yang lebih efektif? Ya, membandingkan 2 populasi, maka bisa menggunakan uji Z dan uji T. Tetapi kalau dia sudah membandingkan ada 3 vaksin, ada vaksin X, vaksin Y, dan vaksin Z, yang mana yang lebih efektif, maka tidak bisa menggunakan uji Z dan uji T. Makanya nanti kita harus menggunakan uji ANOVA. Paham ya? Jadi uji Z, uji T, itu bisa digunakan maksimal membandingkan 2 kelompok atau 2 populasi, maksimal. Udah, itu ciri yang pertama. Yang kedua, uji Z digunakan untuk data yang lebih besar dari 30 atau datanya terdistribusi normal atau standar deviasi populasi diketahui. Uji T bisa satu populasi atau 2 populasi, yang membedakannya jumlah datanya kurang dari 30 atau standar deviasi populasinya tidak diketahui, yang diketahui hanya standar deviasi sampel. Nah, untuk melakukan uji Z, caranya yang pertama kalian tentu formulasikan hipotesis tadi, ya kan? Kalian cari nilai Z hitungnya dahulu. Mencari nilai Z hitung adalah X bar. X bar ini adalah nilai rata-rata sampel, nilai rata-rata populasi dikurang dengan mu 0 ini. Mu 0 ini adalah nilai rata-rata dari populasi. Jadi saya ulangi ya. Jadi X bar ini adalah nilai rata-rata dari sampel dikurang dengan mu 0. Mu 0 ini adalah nilai rata-rata dari populasi. Ingat ya, vaksin tadi kan kita mengambil sampel tuh. Berapa nilai rata-rata sampelnya, kadar kolesterolnya itu X bar. Sedangkan mu 0 ini adalah kadar rata-rata kolesterol populasi. Dibagi dengan sigma, sigma ini adalah standar deviasi populasi, dibagi dengan N. N ini adalah jumlah sampel. Nah, untuk pengujiannya juga berbagai macam. Ada pengujian sisi kiri. Sisi kiri ini artinya H0-nya ini adalah mu sama dengan mu 0. Mu ini sama dengan X bar. Mu sama dengan mu 0 artinya kalian menganggap bahwa H0-nya ini, hipotesis yang ingin ditolak, nilai kadar kolesterol tadi, ya, nilai rata-rata kolesterol setelah pemberian vaksin itu sama dengan kadar kolesterol setelah pemberian vaksin. Jadi, kadar kolesterol sebelum pemberian vaksin sama dengan pemberian vaksin. Kadar kolesterol sebelum pemberian obat tadi sama dengan kadar kolesterol setelah pemberian obat. Artinya tidak ada perubahan kadar kolesterol. Itu yang disebut dengan H0, hipotesis yang ingin ditolak. Sedangkan HA, dia ketika nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata sampelnya itu lebih kecil. Oh, kalau saya lihat nilai kadar kolesterolnya justru lebih tinggi dari populasi, berarti mu lebih kecil dari mu 0. Artinya kadar kolesterolnya kadar kolesterol setelah diberi obat tadi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kadar kolesterol sebelum, ya kan? Sebelum diberi obat. Sedangkan kalau pengujian kanan dia lebih besar, berarti kadar kolesterolnya justru lebih tinggi dibanding dengan kadar kolesterol dia sebelum diberi obat. Maka mu lebih besar dari mana? Yang membedakannya adalah ini nanti. Ya. Nah, nanti saya kasih contoh aja supaya lebih gampang. Nah, misalkan seperti ini. Rata-rata hasil produksi sebuah mesin lama itu adalah 2.200 kg per hari. Rata-rata hasil produksi sebuah mesin lama. Berarti ada mesin lama, ada mesin baru.
Kalau rata-rata produksi sebuah mesin lama berarti dia adalah mu nolnya. Nah, saya kasih mana ini pointer. Ini adalah mu nolnya. Nah, mu nolnya dia adalah berapa? 2200. Nah, 2200 ini adalah mu nolnya. Ya, mu nolnya 2200. Sebuah mesin baru diuji dalam 200 hari. Berarti N-nya adalah 200. Ya, 200 hari. Nah, menyebar normal, kalau sudah menyebar normal berarti jelas dia uji Z. Atau N-nya aja kan 200, lebih dari 30, ya kan? Menyebar normal dengan rata-rata produksi. Nah, rata-rata produksi berarti X bar. Nah, X bar, ya, X bar sama dengan, atau mu saja ya, tadi atau mu saja. Dia berapa nilainya? 2280. Nah, 2280. Dan standar deviasi. Standar deviasi tadi sigma. Sigmanya adalah berapa? 520. Nah, sigmanya 520. Apakah data ini memberikan bukti bahwa mesin baru mampu meningkatkan produksi? Ujilah dengan alfanya adalah 5%. Nah, jadi ada mesin baru, ya, dia mampu berproduksi 2280 kg per hari, sedangkan mesin lama dia 2200 dalam diuji dalam waktu 200 hari. Tetapi ada standar errornya 5%. Sedangkan standar deviasinya 520. Uji apakah kita diminta menguji apakah mesin baru ini lebih efektif atau tidak dibandingkan dengan mesin yang lama. Nah, kita buat dulu yang tadi H0. H0 ingat mu atau X ya. X sama dengan X0 atau mu sama dengan mu 0. Berarti mu sama dengan mu 0. Mu 0-nya berapa? 2200. Ini maknanya apa? Kalian mengatakan bahwa mesin baru, ya kan? Mesin baru produksinya sama dengan produksi mesin yang lama. Jadi produksi mesin baru itu sama dengan produksi mesin yang lama, yaitu sebesar 2200. H0 ditolak. Sedangkan HA ini 2000 lebih besar kan? Kalian mengatakan mu lebih besar dari 2200. Berarti kalian mengatakan mesin baru lebih besar produksinya dibandingkan dengan mesin yang lama. Nah, ini kalimatnya. Inilah H0 dan HA-nya. Baru kemudian kita tentukan nilai Z hitungnya. Nah, untuk menentukan nilai Z hitung menggunakan rumus tadi yaitu X bar dikurang mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. X barnya tadi masukkan 2280 dikurang dengan mu 0-nya yaitu 2200 dibagi sigmanya 520 dibagi dengan akar N. Akar N berapa? Akar dari 200. Hitung, diperolehlah nilainya 2,1756. Ini nilai Z hitungnya. Kemudian kita harus mencari nilai Z alfa atau nilai Z kritis. Alfanya tadi adalah 0,05. Jadi Z 0,05. Pak, cara ini dapat dari mana? Nah, ini dari Excel atau dari tabel Z. Pak, ajari. Nah, kalian bisa googling sendiri. Bagaimana mencari nilai Z 0,05 di Excel? Banyak di Mbah Google, caranya ada semua. Langsung aja cari, klik, nanti muncul Z 0,05, ada rumusnya, tentu hasilnya 1,62. Ini nggak perlu saya ajari karena Anda sudah mahir kalau masalah seperti ini ya, di Google ada. Dapatnya 1,62. Nah, sekarang kita dapat Z hitung. Nilainya adalah 2,1756. Sedangkan nilai apa tadi? Nilai Z. Oh, nyambung masih ya. Sedangkan nilai Z apa tadi? Nilai Z kritisnya dia adalah 1,62. Jadi saya terima atau tolak, Pak? Nah, ingat kita tadi pakai yang ini lebih besar. Kita balik ke rumus tadi. Ini. Kita balik ke rumus ini. Kita pakai yang ini ya. Katanya apa? Tolak H0 bila
Z hitung lebih besar dari Z alpha. Kita tadi Z hitungnya 2,17 apa 2,76 gitu kan? Sedangkan Z alpha-nya tadi 1,62. Benar nggak Z hitung lebih besar dari Z alpha? Betul. Berarti H0-nya kita tolak. Nah, berarti H0 ini kita tolak nih. Berarti kalau H0-nya saya tolak, berarti keputusan kita adalah HA. Maka saya ambillah keputusannya HA. Apa keputusan HA? Keputusan HA-nya bahwa mesin baru mampu meningkatkan produksi atau mesin baru produksinya lebih besar dibandingkan dengan produksi mesin yang lama. Atau ada kenaikan produksi setelah adanya mesin baru. Whenever, terserah Anda. Mau kalimatnya seperti apa. Oke, sampai sini bisa diterima dulu, agak sulit memang. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Halo? Masih ada orang kah? Belum, Pak. Gimana? Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, belum ada pertanyaan, mantap. Ya. Nah, selanjutnya adalah uji T. Uji T prinsipnya sama saja seperti uji Z. Bedanya hanya dia ada X bar min mu 0, dia S. S ini adalah nilai, kalau tadi kan uji T dia tidak punya standar, istilahnya standar deviasi populasinya tidak diketahui. Yang ada hanya standar deviasi sampel. Maka S ini adalah standar deviasi sampel. Sedangkan tabelnya dia menggunakan tabel T. Nah, tabel T yaitu alfa min V. V ini adalah derajat signifikansi atau derajat kebebasan, di mana jumlah sampel dikurang dengan 1. Prinsipnya caranya sama. Kalian untuk mencari tabel T, kalian cari di Google, ya, menggunakan Excel bisa. Nah, sama, misalkan contohnya seperti ini, ya. Nah, saya kasih contoh lah, misalkan ya. Kita olah lagi. Kita kasih contoh lagi. Ya. Seorang perusahaan rokok membantah keluhan pihak-pihak yang menyebutkan bahwa kadar tar dalam rokoknya melebihi 3,5. Berarti dia punya mu 0 gitu ya. Mu 0 rata-rata atau rata-rata kadar tar ya, itu adalah 3,5. Oke. Lembaga konsumen kemudian membuat suatu penelitian untuk membuktikan pernyataan sederhana tersebut. Diambillah sambal acak 15. Berarti N-nya berapa? 15. Kalau 15 kira-kira pakai uji apa? Kalau jumlah sampelnya 15 menurut Anda? Uji T. Uji T. Karena jumlah sampelnya kurang dari 30. Ingat ya, nanti ketika saya kasih soal, saya nggak mungkin ngasih tahu dia uji T atau uji Z. Kalian harus jeli melihat jumlah sampel dan melihat jumlah populasi. Kemudian rokok tersebut diperiksa, ternyata didapati rata-rata kandungan tar tersebut 4,2. Berarti ini adalah X bar-nya atau mu-nya. Nggak pakai 0 di bawahnya, mu-nya adalah 4,2. Mirip seperti tadi. Buatlah pengujian hipotesis untuk membuktikan pernyataan si pemilik rokok tadi benar atau tidak. Dengan alfanya, karena ini rokok, maka 1%. Makin teliti gitu kan. Nah, 1% atau 0,01. Kemudian kita cari T hitungnya. Ya. T hitung berarti X bar min mu 0 dibagi S akar N. Nah, kita masukkan X barnya 4,2. Sebelum itu kita tentukan dulu deh ini hipotesisnya. Nah, H0 tadi kan. H0-nya adalah kita ingin menolak pernyataan orang tersebut. Nah, kita ingin menolaknya bahwa kadar tar ya di dalam suatu rokok itu sama dengan 3,5. Ya, sama dengan 3,5. Sedangkan mu H0 kadar tarnya lebih besar dari 3,5 hasil pengujiannya. Gitu ya. Seperti itulah kira-kira buat kalimatnya. Kemudian kita cari T, uji T. X bar-nya tadi adalah sama dengan mu 4,2, mu 0-nya nilai pernyataan orang tersebut. Biasanya mu 0 ini nilai pernyataan orang atau nilai hasil rata-rata populasi gitu ya.
3,5 dibagi S-nya. S-nya ini apa? S-nya ini adalah standar deviasi, sigma. Sigma. S ini standar deviasi dari sampel. 1,4. Nah, itu tadi ya. 1,4 dibagi dengan N-nya 15. Diperolehlah nilai T hitungnya. Hitung sendiri nanti ya. Hasilnya 1,9. Kemudian kalian cari nilai T kritisnya. Alfanya yaitu 0,01. Ya. Sedangkan V-nya ini adalah jumlah sampel dikurang 1. Berarti 14 kurang 1, 14. Cari nanti hasilnya adalah 2,628. Artinya apa? T hitung lebih kecil dibanding dengan T tabel. Berbanding terbalik dengan yang tadi, ya kan? Artinya T kritis lebih besar dari T hitung. Sekarang kita pakai mana? Nah, ini kita lihat, ininya lebih besar. Kita cek ke sini. Oh, berarti pakai yang ini. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T alfa. Nah, ingat T hitung kita tadi berapa? T hitung kita tadi 1,9, T kritis kita 2,6. Nah, lihat kalimatnya. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T alfa. T hitung kita tadi berapa? Berapa T hitung kita? 1,9. 1,9. Sedangkan T alfanya 2,6. Berarti tidak sesuai, ya kan? Berarti tolak H0 jika T hitung lebih besar. Ini justrunya lebih kecil. Berarti H0-nya tidak kita tolak. Tapi H0-nya kita terima. Paham? Paham ya? Paham ya? Dia syarat H0 ditolak jika T hitungnya lebih besar dari T hitungnya lebih besar dari T tabel atau T kritis. Sedangkan faktanya adalah T hitungnya 1,9, T tabelnya 2,6. Enggak jadi saya tolak dong H0-nya. Justru H0-nya saya terima. Sehingga keputusan kita adalah H0. Nah, beda dengan yang tadi. Jadi keputusannya H0. Apa H0? Bahwa apa H0? Apa kira-kira H0? Kalimatnya bahwa kadar tar dalam suatu rokok itu sama dengan 3,5. Tidak melebihi, berarti sama dengan 3,5. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita terima H0-nya yang menyatakan bahwa rata-rata kandungan tar perusahaan rokok tersebut itu sama dengan 3,5 atau sama dengan produk awalnya, sehingga H0-nya kita terima, sehingga benar pernyataan orang tersebut, gitu kan? Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang dipahami? Ada yang dipahami, pastilah paham ya. Ada yang tidak dipahami? Nah, kalau sudah paham, nantinya coba di rumah cari yang A, B, dan C. Nah, jadi di sebuah area perkebunan hortikultura dibuat uji coba penanaman melon. Ada 6 area, masing-masing luas 1,5 hektar. Produksi melonnya ada 1,4, ada 1,8, ada 1,1, 1,9, 2,2, dan 1,2. Artinya dari data ini kalian cari apa dulu? Kalian cari nilai rata-rata. Kemudian setelah kalian cari nilai rata-rata untuk mendapatkan apa namanya? Mu0. Nah, untuk mendapatkan nilai mu0, kalian cari nilai rata-rata. Kemudian untuk mencari nilai apa namanya? Sig, ini berapa? Kalau cuma ada produksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, datanya pakai uji Z atau pakai uji T. Gitu ya. Nah, nanti tentukan. Kemudian cari nilai standar deviasinya. Nah, cari. Standar deviasinya itu adalah nilai rata-rata sigma. Yang kemarin itu loh. Sigma nilai rata-rata X bar dikurang dengan nilai masing-masing. X0 dikuadratkan. Gitu ya. Dijumlahkan, baru nanti dikerjakan. Dengan alfa sekian, apakah bisa mendukung hipotesis
jika rata-rata produksi melon per setengah kilogram adalah 1,5. Berarti 1,5 ini adalah X bar. Nah, itu ya. Berapa? Sama kayak tadi prosesnya kan. Mu nolnya udah dapet, S-nya udah dapet. Gunakan alfa. Sekarang ulangi pertanyaan A jika alfanya kita ganti dengan 1%. Nah, tulis pendapat Anda. Jadi latihan saya ini, kalian harus mencari mu nolnya dulu. Mu nol di rata-rata aja, ya kan? Nilai rata-rata dari 1,4 tambah 1,8, 1,1, 1,9, 2,2, 1,2. Kemudian cari nilai standar deviasinya. Yaitu misalkan kalian dapat tadi rata-rata 1,4. Berarti 1,4 dikurang 1,4 dikuadratkan. Di akar berapa? Kemudian 1,8 dikurang 1,4 dikuadratkan. Di akar berapa? Dijumlahkan. Gitu ya. Nah, baru dapat S-nya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini nilai Z, T, dan tabel menggunakan Excel. Silakan, saya persilakan. Ini materinya cukup berat, tapi menyenangkan. Kalau saya senang ini. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Yuk, mari. Apakah bisa paham semua? Sedang mencoba untuk dipahami, Pak. Nah, sedang mencoba. Nanti kalau bingung tonton lagi aja videonya terus ya, karena enak kan, nggak harus ada saya, kan sudah saya contohkan tadi di videonya, sehingga bisa kalian kerjakan seperti lagi. Ya, oke. Iya, Pak. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga Anda paham. Dan kalau nggak paham, silakan WA saja saya. Jangan sungkan-sungkan ya. WA Japri ataupun WA di grupnya. Sehingga teman-teman bisa memahami juga. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.